Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 7. Pada video kali ini kami akan membuat video praktikum pembuatan brem padat. Nah, adapun video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum bioteknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Tuti Kurniati MPD dan Ibu Ukit MSI. Selamat menyaksikan. Perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Alif Maulana, Abdini Rasajati, dan Fitria Nurmala Dewi. Nah, lalu apa sih tujuan praktikum pada praktikum kali ini tuh? Nah, adapun tujuan praktikumnya ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui cara pembuatan brem padat dengan baik dan benar. Kedua, untuk mengetahui peran mikroorganisme dalam pembuatan brem padat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik brem padat yang berkualitas baik itu seperti apa. Baik, selanjutnya adalah teori apa saja sih yang mendasari praktikum pembuatan brem ini? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui brem itu apa. Jadi, brem itu adalah makanan tradisional hasil fermentasi yang dikenal sebagai makanan khas oleh-oleh Kota Madiun, yang memiliki karakteristik berwarna putih, tidak lembek, kering, dan mudah hancur di mulut. Adapun bahan baku dari brem ini yaitu beras ketan putih. Brem dibuat dengan mengandalkan proses fermentasi. Brem dibuat dari ketan. Proses fermentasinya akan dibantu dengan sebuah ragi yang dibuat dengan bantuan kapang atau mikroorganisme pengurai. Proses fermentasi brem akan dimulai dengan penghancuran pati yang ditemukan dalam ketan dan menjadi gula yang lebih sederhana. Gula yang dibentuk menjadi lebih sederhana, kemudian akan dibentuk menjadi alkohol yang kemudian berubah menjadi zat asam. Proses ini memanfaatkan acetobacter dan pediococcus. Kemudian setelah proses ini selesai, maka asam yang sudah terbentuk akan dirubah menjadi cita rasa yang muncul pada brem. Zat kimia yang terbentuk dalam proses ini adalah asam pirufat dan asam laktat. Sementara itu, zat yang terbentuk dalam brem adalah seperti pati dan gula. Suseno tahun 2017, halaman 107 sampai 108. Lalu apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan pada proses pembuatan brem ini? Jadi alatnya itu ada kompor yang berfungsi untuk menyediakan bahan bakar pada proses pengukusan dan pemanasan. Kedua, ada wadah untuk menyimpan beras. Kemudian tape yang dihasilkan dan juga sari dari tapenya. Ketiga, ada aluminium foil berfungsi untuk melapisi cetakan brem. Keempat, panci pengukus untuk mengukus beras menjadi nasi. Kelima, ada loyang untuk cetakannya. Keenam, mixer untuk mengaduk adonan sampai mengental. Ketujuh, sendok berfungsi untuk mengaduk-aduk sari tape ketan. Dan yang kedelapan adalah penyaring untuk memisahkan beras ketan dari sarinya. Selanjutnya adalah bahan yang dibutuhkan. Untuk bahannya sendiri ada beras ketan sebanyak 500 gram, ragi tape secukupnya, gula secukupnya, soda kue secukupnya, dan air secukupnya. Nah, selanjutnya adalah langkah kerja. Pertama, cuci beras ketan sampai bersih. Rendam sebentar. Angkat, kemudian kukus selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu, difermentasikan atau proses peragian dengan menambahkan ragi tape, kemudian didiamkan selama 7 hari. Selanjutnya, proses pengapresan atau pemekatan untuk mendapatkan sari yang dihasilkan ketan yang telah difermentasi. Rebus sari ketan dan aduk sampai mengental selama 15 menit dengan penambahan gula sebanyak 5% dari berat tape yang dihasilkan, yaitu sekitar 25 gram. Kemudian masukkan adonan ke dalam mesin pengaduk dan ditambahkan soda kue secukupnya.
Masukkan adonan ke dalam cetakan yang telah dilapisi aluminium foil yang berbentuk persegi panjang, lalu diamkan selama semalaman. Jika brem sudah memadat, keluarkan dari cetakan dan brem siap untuk dinikmati. Selanjutnya adalah hasil praktikum. Nah, adapun tabel ini adalah tabel hasil pembuatan tape. Dari 500 gram beras yang kami gunakan, kami menghasilkan 500 gram tape untuk masing-masing praktikan. Lalu bagaimana hasil dari pembuatan brem padat yang telah kami lakukan? Jadi hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, pada praktikan pertama, warna sebelum menjadi brem yaitu warna putih kecoklatan dan setelahnya berwarna coklat muda. Untuk rasanya, sebelum manis keasaman, setelahnya manis keasaman, aroma sebelumnya tape ketan dan setelahnya menjadi khas brem, dan untuk tekstur sebelumnya cair dan setelahnya menjadi lengket agak padat. Untuk praktikan yang kedua, warna sebelum berwarna putih, setelahnya warna putih. Untuk rasa manis, setelahnya menjadi manis keasaman. Untuk rasa sebelumnya adalah rasa tape ketan, setelahnya adalah rasa brem. Dan untuk tekstur sebelumnya cair agak mengental dan untuk hasilnya yaitu padat. Untuk praktikan yang ketiga, warna sebelumnya adalah kuning, setelahnya kuning. Untuk rasa manis sedikit asam, sesudahnya juga sama manis sedikit asam. Untuk aromanya sebelumnya adalah beraroma tape ketan dan setelahnya tape sedikit aroma brem. Untuk teksturnya sebelumnya adalah cair dan setelahnya adalah cair agak mengental. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa brem yang berhasil itu adalah brem yang dibuat oleh praktikan kedua. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, selanjutnya adalah pembahasan untuk masing-masing aspek yang kita amati nih. Nah, adapun yang kita amati itu ada 4. Yang pertama ada tekstur, kedua aroma, ketiga warna, dan yang keempat adalah rasa. Untuk tekstur, pada sampel B teksturnya itu padat, kering, dan mudah hancur. Oleh karena itu, sampel inilah yang kami katakan berhasil menjadi brem padat, karena teksturnya itu sudah sesuai dengan karakteristik yang disebutkan oleh jurnalis tahun 2019. Untuk aroma, sampel A, B, dan C yaitu beraroma khas brem. Aroma tersebut didapat dari hasil fermentasi tape ketan. Jadi, untuk aroma ketiga hasil dari brem ini memiliki aroma yang sama yaitu aroma khas brem. Hal tersebut sesuai dengan teori Sari dan Suhartiningsi tahun 2016 yang menyatakan bahwa suatu bahan disebut tape apabila bahan yang telah diragikan berubah menjadi lunak, rasa manis keasaman, dan berbau alkohol. Hal ini disebabkan oleh kegiatan mikroba-mikroba tertentu yang dapat menghasilkan enzim yang mampu merombak substrat menjadi gula dan alkohol. Lama fermentasi yang dibutuhkan dalam proses fermentasi tape yaitu 2-3 hari. Waktu yang sesuai akan menghasilkan tape yang rasanya manis dan sedikit asam serta adanya aroma alkohol. Semakin lama pemeraman maka akan terjadi peningkatan total asam. Aspek selanjutnya yaitu warna. Pada sampel A dan C berwarna putih kecoklatan atau coklat muda, sedangkan pada sampel B ini berwarna putih. Ketiga sampel tersebut memiliki warna yang dimiliki brem padat pada umumnya. Karena sesuai dengan teori Sari dan Suhartiningsi yang menyatakan bahwa brem padat memiliki warna putih hingga coklat muda. Pada sampel A dan C ini sari ketannya gagal memadat, teksturnya agak memadat dan lengket. Hal tersebut dikarenakan kurang lamanya proses merebus sari ketan. Hal ini sesuai dengan teori Kurniati tahun 2020 yang menyatakan bahwa ketika larutan mencapai titik jenuhnya akibat pemanasan dan pengadukan yang tidak merata, maka akan terjadi karamelisasi dan pemadatan, sehingga komponen terlarut akan bergabung dan membentuk inti kristal. Jika terjadi proses kristalisasi saat proses pemasakan, maka produk brem padat akan mengeras dan tidak dapat memadat dengan sempurna. Nah, sampel B ini berhasil, sementara sampel A dan sampel C untuk teksturnya tidak memadat seperti sampel B. Aspek selanjutnya yaitu rasa. Rasa sampel A, B, dan C yaitu manis keasaman. Rasa tersebut didapat dari hasil fermentasi tape ketan. Hal tersebut sesuai dengan teori Sari dan Suhartiningsi tahun 2016 yang menyatakan bahwa suatu bahan disebut tape apabila bahan yang telah diragikan berubah menjadi lebih lunak, rasa manis keasaman, dan berbau alkohol. Hal ini disebabkan oleh kegiatan mikroba-mikroba tertentu yang dapat menghasilkan enzim yang mampu merombak substrat menjadi gula dan alkohol.
Setelah hasil dan pembahasan, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, adapun kesimpulannya ada 3 poin. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu, cara membuat brem padat dengan baik dan benar itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, mencuci beras ketan sampai bersih, kemudian merendamnya sebentar, kemudian mengangkat beras ketan yang sudah direndam, kemudian kukus kurang lebih 1 jam. Setelah itu difermentasikan atau proses peragian dengan menambahkan ragi tape dan didiamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, proses selanjutnya adalah proses pengepresan atau pemekatan untuk mendapatkan sari yang dihasilkan ketan yang telah difermentasi. Kemudian selanjutnya rebus sari ketan dan aduk sampai mengental selama 15 menit dengan penambahan gula sebanyak 2% dan 5% dari berat tape atau sari ketan yang dihasilkan. Kemudian setelah itu memasukkan adonan ke dalam mesin pengaduk dan ditambahkan soda kue secukupnya. Masukkan adonan ke dalam cetakan yang telah dilapisi aluminium foil yang berbentuk persegi panjang, lalu didiamkan selama semalaman. Nah, jika brem sudah memadat, keluarkan dari cetakan dan brem siap untuk dinikmati. Kesimpulan yang kedua adalah peran mikroorganisme dalam pembuatan brem ini. Jadi yang berperan dalam proses pembuatan brem ini itu adalah khamir jenis Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini adalah mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan brem padat. Ini, khamir Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan enzim zimase, dan enzim ini adalah enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida selama fermentasi. Kesimpulan yang ketiga adalah karakteristik brem padat yang memiliki kualitas yang baik itu diantaranya berwarna putih atau coklat muda, tidak lembek, kering, mudah hancur di mulut, rasanya manis keasaman dan beraroma khas brem padat. Nah, berikut merupakan daftar pustaka atau referensi rujukan. Dan sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.